Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya, semoga saudara-saudaraku yang mengikuti video ini dalam keadaan sehat walafiat. Kehidupan kedua setelah di dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Semua umat beragama percaya akan alam akhirat, di mana semua ganjaran atau dosa akan ditentukan di sana. Saudara-saudaraku, sebagai umat muslim, apabila kita melakukan kejelekan atau sering melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan disiksa kelak di akhirat atau di neraka. Begitu juga sebaliknya, apabila kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah dan melakukan kebaikan di dunia, maka kelak ia akan bahagia dan kelak masuk ke surga. Dari hal itu semua, pilihan antara siksa atau bahagia tergantung pemilihan kita dalam suatu aktivitas hidup kita sehari-hari. Biasanya manusia itu untuk urusan dunia logikanya cepat dipakai, tapi itu tumpul dalam urusan akhirat. Padahal dalam hati yang beningnya dia menyadari bahwa akhirat itu yang abadi, ungkapnya. Lanjutnya, bahwa orang seperti itu ialah orang yang belum tahu keutamaan ibadahnya, serta kurangnya banyaknya seseorang mendapatkan informasi bahwa ada dampak kemuliaan akhirat ke dunia. Saudara-saudaraku, mengapa orang tidak banyak termotivasi untuk keutamaan ibadah demi akhirat yang abadi? Karena kurang mengetahui terhadap keutamaan ibadahnya dan kurang informasi bahwa akan ada dampak kemuliaan akhirat pada kemuliaan dunia. Saudara-saudaraku, kita kurang memperhatikan ibadah wajib. Kalaupun memperhatikan ibadah wajib, pasti ada kekurangan dalam yang sunnah, atau kita merasa sudahlah cukup dengan wajib saja. Kebiasaan kita juga menganggap maksiat bahkan dosa besar sebagai hal yang biasa. Terlebih, ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelalaiannya sampai pada taraf yang sempurna, tidak mengingat akhirat sama sekali. Hidupnya layaknya binatang ternak, hanya paham makan, minum, tidur, dan bersenang-senang. Inilah yang Allah sebutkan. Dan orang-orang yang kafir senang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Surat Muhammad ayat 12. Apa penyebab yang membuat kita bisa berada dalam ghaflah atau kelalaian? Pertama, ingin terus istirahat, padahal istirahat yang hakiki nanti di akhirat, sedang di dunia adalah masa kita untuk beramal. Kedua, semangat dalam mencari kelezatan dunia. Akibatnya adalah melalaikan kewajiban dan menerjang yang haram demi dunia. Ketiga, karena sudah mati rasa terhadap dosa. Bahkan ada yang merasa bahwa dosa yang diterjang adalah suatu kebaikan. Keempat, mengikuti hawa nafsu. Kelima, sibuk dengan kerja dan mencari nafkah. Keenam, waktu dihabiskan dengan permainan dan games. Banyak bersenang-senang dengan pakaian, makanan, dan kelezatan dunia. Kedelapan, cinta dunia dan merasa hidup lama.
Kesembilan, teman dengan orang-orang yang lalai atau gaflah. Disebutkan dalam ayat, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat Al-Hasyr ayat 19. 10. Banyak sibuk dengan hal mubah. Contohnya, banyak ngobrol setelah Isya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Barzah. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan ngobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 568. Karena sebab di atas bisa membuat kita lalai dalam berbagai bentuk kelalaian. Contohnya, yang pertama, tidak suka duduk dalam majelis ilmu untuk mempelajari agama. Kedua, tidak suka mempelajari Al-Quran dengan membaca, memahami, dan menghafalkannya, serta mendalami ilmu di dalamnya. Ketiga, tidak suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, tidak suka membaca dan menghafalkan zikir yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Kelima, lalai dalam memperhatikan niat. Keenam, beramal namun tidak memperhatikan manakah amalan yang lebih prioritas dari yang lainnya. Saudara-saudaraku, cara untuk menghilangkan gaflah atau kelalaian sebagai berikut. Pertama, berada dalam majelis ilmu. Kedua, rajin berzikir. Ketiga, rajin berdoa. Keempat, sholat malam. Kelima, ziarah kubur. Keenam, tadabbur keadaan sekitar kita seperti merenungkan kematian yang ada di sekeliling kita. 7. Mengingat surga dan neraka. Saudara-saudaraku, yang menyebabkan iman seseorang menjadi lemah karena kesibukan bisa menyebabkan manusia lalai karena hati, pikirannya hanya memikirkan dunia, melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Jelas kemaksiatan dan dosa sangat merugikan dan memiliki pengaruh jelek terhadap iman. Apa yang menyebabkan iman seseorang naik turun? Faktor-faktornya adalah faktor internal, yaitu kebodohan jahil, banyak menentang aturan Allah dan Rasul-Nya, tidak ingat mati, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari lingkungan iman, jiwa menyuruh kepada hal yang buruk-buruk, jangan israf berlebihan, filteri dengan melawan hawa nafsu. Saudara-saudaraku, berikut cara menjaga keimanan yang naik turun. Mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kedua, melihat kebesaran langit dan bumi. Tiga, laksanakan amal saleh secara teratur. Saudara-saudaraku, saat iman sedang lemah, beberapa hal yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, berdoa, mohon pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan dan semangat yang baru. Kedua, membaca Al-Quran, memperbanyak mendengarkan ayat Al-Quran. Ketiga, dengan orang-orang yang baik, dekati teman-teman yang bersemangat dalam ibadah dan berlomba dalam kebaikan. Empat, menghadiri majelis ilmu, mendekatkan diri kepada majelis-majelis ilmu. Kelima, melaksanakan amal saleh secara teratur.
Keenam, memperbaiki sholat. Sholat adalah wahana komunikasi hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuh, menjauhi perbuatan maksiat. Kedelapan, menyaring hal-hal yang mungkin mengganggu, menggoda untuk berbuat dosa, dan menjatuhkan. Saudara-saudaraku, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga video singkat ini dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Semoga kita terhindar dari kelalaian dan terus istiqomah taat dalam beribadah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.